Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah yu'ali darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة اجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة كما الفاتحة إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى شيخ شرها صالح بن عمر دار ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن عباس على نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hadza wa arjullaha fil ihlasi minar riya'i summa fil khalasi minar rajimi summa nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad ghawa hadza wa arjullaha ayyamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana summa salatu wa salamu daimu ala nabi da'abuhu marahimu Muhammadin wa alihi wa itratihi wa tabi'in lin nahjihi min ummati. Hadza wa arjullaha fil ikhlasi. Maka pahamilah ini, pahamilah semua yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa arjullah, dan aku berharap kepada Allah dalam hal keikhlasan sebagai ganti daripada riya
kemudian dalam hal keselamatan, agar terhindar dari setan yang terkutuk, terhindar dari nafsu amarah, terhindar dari hawa nafsu. Karena barang siapa yang condong kepada semua ini, sesungguhnya dia telah tersesat. Hadza, dan inilah tuntunanku, dan aku berharap kepada Allah agar Dia memberikan hujjah yang sangat aku perlukan ketika nanti datang masa pertanyaan, baik di dunia, di kubur, maupun di akhirat. Kemudian sholawat dan salam yang kekal semoga tercurahkan atas Nabi yang kebiasaannya menebarkan kasih sayang, yakni Nabi Muhammad, para sahabatnya, ahlil baitnya, dan siapapun umatnya yang mengikuti jalannya. Ini adalah akhir dari bait-bait kitab yang dituliskan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, yaitu kitab Jauharut Tauhid. Maka beliau menerangkan semua tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang perlu menjadi keyakinan di dalam jalan beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang namanya Ahlus Sunnah itu ya bukan hanya bercerita amaliyah, bukan ceritanya cuma ratib, baca maulid, tahlilan, bukan hanya itu, ziarah kubur, baca manakib. Tapi ahli sunnah itu cirinya adalah berkeyakinan sesuai dengan para imam-imam kita, dengan keyakinan yang benar. Ya, dari awal kitab ini hanya bicara tentang pedoman keyakinan yang benar dalam ahli sunnah, di dalam memperdomani baik itu keyakinan tentang sifat-sifatnya Allah, keyakinan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, maupun keyakinan tentang apa yang diberitakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Ibrahim meminta kepada Allah, berharap agar kitab ini di dalam dia menuliskannya diberikan oleh Allah keikhlasan. Beliau menuliskan kitab ini yang jumlahnya 144 bait dalam satu malam. Ente bacanya 2 tahun. Beliau nulisnya 1 malam, selesai ditulis. Kemudian besoknya dikopi itu ditulis ulang oleh para murid-muridnya dan dibagikan kepada yang lainnya. Beliau berharap apa yang beliau sampaikan ini sampai pada sebuah keikhlasan. Apa sih maknanya ikhlas? Ikhlas itu beramal murni hanya karena Allah. Artinya apa yang dikerjakan badannya sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya, itu ikhlas. Kadang ada orang yang badannya ngelakuin tapi hatinya nggak kepengen, itu namanya pura-pura gitu loh. Nggak sinkron maksudnya. Ente disuruh sholat
Padahal hati ente nggak pengen sholat, jadi terpaksa kamu, maka itu nggak ikhlas gitu loh. Jadi kamu ngelakuin sesuatu yang apa yang dikerjakan badan kamu, mulut kamu nggak cocok sama yang ada di hati. Nah, yang namanya hati itu apa? Itu seringkali berjalan cocoknya sama hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu senangnya apa? Ya yang enak-enak. Senangnya hawa nafsu itu yang menunjukkan yang bisa memuaskan dirinya. Gak mau sama yang berat-berat, gak mau sama yang susah-susah, nafsu itu gak mau. Jadi sholat, nafsu itu gak mau, disuruh sholat gak mau. Capek, nggak ada, artinya dalam sholat dia nggak punya keuntungan gitu loh. Nah, ketika nafsu mau sholat, dia mencari keuntungan dari sholat. Apa keuntungannya? Pamer, pengen dilihat orang, pengen dipuji, nanti baru mau nafsunya ikut sholat gitu loh. Tapi ketika kok dia sholat sendirian, nggak mau nafsu. Kenapa enggak? Nggak ada untungnya buat dia gitu loh. Udah nggak menyenangkan, nggak ada yang bisa dipamerin, buat apa gitu loh. Jadi nafsu itu selalu mengajak kita untuk ke arah itu maksudnya. Ketika murni suruh mengerjakan murni karena Allah, susah. Makanya beliau berharap agar apa yang beliau tuliskan ini murni karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersih dari yang namanya pamer. Ada kan orang ketika disuruh ngomong pengen pamer, menunjukkan keilmuannya, menunjukkan luasnya pengetahuannya. Ini kadang terselip dalam sebuah amal. Ketika amal kita terselip hal-hal yang begitu, itu merusak nilai amal. Walaupun amalnya tetap dihitung sah oleh Allah, tapi pahalanya habis. Itu kayak kamu sholat, niatnya pamer, sholat duhurnya ya sah, tapi pahalanya nggak ada gitu loh. Bukan berarti kalau pamer duhurnya harus diulang, enggak, ya duhurnya sah, tapi pahalanya yang habis. Maka beliau berharap apa yang beliau tuliskan ini menjadi amal yang ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu nanti kalau dalam apa? Dalam tasawuf ada tingkatannya. Ikhlas yang paling tinggi itu tahu bahwa amal yang dikerjakan ini adalah diciptakan oleh Allah. Ketika orang itu bisa tahu amalnya diciptakan oleh Allah, mestinya amalnya tidak bisa menuntut yang lainnya. Orang yang seringkali di dalam amal menuntut sesuatu kepada Allah karena merasa dia bisa mengerjakan amal itu sendiri, merasa bisa sholat, merasa bisa. Makanya dalam mantek, dalam apa? Tasawuf itu ikhlas ada 3 tingkatan. Yang pertama, saya sholat karena mengharapkan surga atau pengen terbebas dari neraka. Itu tingkat ikhlas yang paling rendah. Naik lagi, saya sholat karena perintahnya Allah. Itu naik lagi yang kedua. Nggak mengharapkan surga dan nggak berpikir tentang takut dari api neraka, tapi murni nanti kenapa kok sholat, karena ini perintahnya Allah. Nah, yang paling tinggi ikhlas apa? Saya nggak bisa sholat. Itu yang paling tinggi lah. Ketika dia sholat,
ini murni atas maunya Allah sendiri, saya diciptakan jadi orang yang sholat. Lah, kita bisa menduduki ikhlas yang pertama aja udah syukur, maksudnya bisa ibadah tidak karena selain Allah. Selain Allah itu apa? Keuntungan dunia, pamer, pengen dipuji orang, keuntungan apa yang nggak bisa diambil nanti di akhirat, itu masuk dalam golongannya amal-amal yang tidak ikhlas. Jadi beliau berharap apa yang beliau tuliskan ini menjadi amal yang ikhlas, amal yang tidak ada riya, nggak ada pamer di dalamnya, dan kemudian dalam hal keselamatan. Amal ini bisa dijadikan Allah menjadi sebab diselamatkannya dirinya nanti di akhirat. Karena yang namanya hamba itu pekerjaannya itu bisa menghasilkan sesuatu. Apa hasilnya? Baik atau buruk, dosa atau pahala, selamat atau enggak selamat gitu. Jadi beliau berharap apa yang dijadikan oleh Allah selesainya kitab ini dijadikan pula menjadi jalannya keselamatannya nanti di akhirat. Begitupun kita yang ngaji, yang bisa sampai khatam, ditolong oleh Allah dari awal sampai akhir, berharap ngajinya kita ini dijadikan jadi jalannya kita selamat nanti di akhirat. Terus terhindar pula dari setan yang terkutuk. Artinya terhindar dari ajakannya setan. Tidak sampai penulisan kitab ini hanya karena rayuan-rayuannya setan. Karena banyak orang yang beramal tapi amalnya terbujuk oleh setan. Emang setan pernah ngajak kebaikan? Banyak. Setan itu kalau nipu kita nggak pernah langsung jelek, kamu zina aja, itu setan goblok namanya. Nggak ada setan begitu, nggak ada. Setan kalau ngajak kita pelan-pelan sampai kita nggak berasa. Kayak ada orang pakai kerudung, setan nggak suruh buka aja kerudungnya, enggak, tapi yang nyuruhnya apa? Pakai kerudung kayak orang kuno, coba pakai gaya dikit. Setan tuh ngajaknya tuh sampai muncul kerudung yang modelnya lancip ke atas, model ada kepangnya di sini. Itu diajak oleh setan. Kerudung itu ya yang ada modifnya lah, modis dikit lah, jangan kayak zaman Siti Nurbaya pakai kerudung kok begitu. Orang udah pakai kebaya nih, pakai gamis perempuan, udah bagus. Setan nggak ngomong judul lepas, enggak, yang rada ketat dikit dong, itu setan dong. Biar toge pasarnya kelihatan. Itu ajakan kita begitulah. Orang merasa kan masih pakai nutup aurat, nggak apa-apa lah. Itu loh, ini nggak apa-apa, itulah mulai ajakan setan tuh, gitu loh. Ente dengar azan, apa ajakan setan? Baru ada, bentar lagi lah. Setan nggak ngomong nggak usah sholat, nggak ada begitu. Baru ada, bentar lagi lah. Itu setan begitu. Jadi kalau ngajak itu pelan-pelan. Makanya rayuannya setan itu kadang orang nggak menyadari kalau dia beramal karena rayuan setan. Jadi jangan dianggap setan itu ngajaknya selalu yang maksiat, yang bentuknya kelihatan langsung dosa. Enggak, itu mah setan krecek-krecek gitu. Kalau setan yang ahli ngajaknya pelan-pelan. Pangkatnya kali itu. Iya.
Jadi gimana kita nggak berasa tiba-tiba dijerumuskan sama setan. Kemudian berharap terhindarnya amal ini dari adanya hawa nafsu, nafsu dan hawa. Jadi nafsu itu sendiri, hawa juga sendiri. Orang sering menganggap hawa nafsu itu satu hal, satu paket. Padahal hawa nafsu itu dua hal gitu loh. Nafsu itu urusannya kepada apa? Peningkatan kemauan untuk melakukan sesuatu, itu nafsu. Kalau hawa itu urusannya sama mendapatkan yang enak, itu hawa. Jadi apa? Kalau hawa itu bagaimana kita melakukan sesuatu dalam kerjaan itu mendapatkan hal yang kita senangi, yang enak-enak. Kayak urusannya apa? Urusannya ngurusin perut sama bawah perut. Urusannya bagaimana perut terisi sama bawah perut senang tersalurkan gitu loh. Itu namanya hawa. Hawa ini dimiliki oleh hewan. Jadi jangan ngomong hewan itu punya nafsu. Hewan nggak punya nafsu malah sebenarnya. Punya hawa. Karena hewan itu urusannya makan sama kawin. Nama apa lagi? Makan, kawin itu hak setan. Nah kalau nafsu itu urusannya untuk meningkatkan sesuatu. Kayak kamu pernah nggak ngelihat hewan rumahnya berubah dari dulu sampai sekarang? Rumah burung sekarang lantai 2 gitu, ada nggak? Rumah laba-laba dibuat dari kawat, ada? Nggak ada. Dari dulu begitu aja. Menurutnya apa? Hewan itu nggak punya sifat untuk meningkatkan dirinya, nggak ada. Nah, manusia dikasih nafsu, fungsinya apa? Untuk meningkatkan dirinya kepada derajat yang baik. Itu aslinya nafsu gitu loh. Jadi nafsu itu diberikan oleh Allah hal yang baik sebenarnya, bukan perkara buruk, bukan. Cuman kadang volumenya over digedein sama setan gitu loh. Kayak gini baratnya nih, ente mau nendang bola, ini udah pas, tenaganya harus sekian, sudutnya harus sekian, nih kalau ditendang masuk. Setan gedein volumenya, jadinya apa? Kelewat gawang, gol nggak? Jadi gagal gitu loh. Jadi nafsunya itu udah bener, tapi oleh setan volumenya digedein. Kayak kamu pengen punya pekerjaan menghasilkan uang, udah bener, pengen cari yang halal, pengen cari, tapi oleh setan digedein apanya? Gimana kamu dapat duit, orang lain nggak dapat duit, digedein gitu loh. Jadi biar kamu itu kalau punya toko, tokonya kamu doang yang laris, orang lain nggak bisa jualan. Itu namanya keinginan kamu untuk berubah digedein. Kamu pengen punya rumah, itu keinginan yang baik. Saya rumahnya lantai 1, pengen lantai 2, bagus. Tapi kemudian ditambahin setan, gimana caranya rumah kamu jadi rumah yang paling baik. Orang lain rumahnya gak kayak rumah kamu. Itu namanya digedein volumenya oleh setan. Kamu melakukan pengen mendapatkan istri. Ini keinginan untuk berubah.
Kamu yang tadinya cuma bisa hafal surat An-Nas pengen meningkat, hafal surat Al-Falaq. Yang tadinya Al-Falaq naik, pengen hafal surat yang lainnya. Ini meningkatnya ini dipengaruhi oleh apa? Nafsu. Kalau kamu nggak ada nafsu, nggak meningkat, enggak. Jadi nafsu itu dibikin oleh Allah untuk meningkatkan amal kamu. Nah, jadi yang punyanya hawa itu binatang. Malaikat nggak punya hawa, nafsu ya nggak punya. Manusia punya dua-duanya, hawa ya punya, nafsu ya punya. Malaikat nggak pernah ibadahnya pengen nambah, nggak pernah. Malaikat ibadah itu ya sudah itu aja, nggak pernah nambah-nambah. Kayak malaikat yang nyabut nyawa iseng pengen nyabut yang lainnya, nggak ada gitu loh. Ya nyabut nyawa aja, nggak ada. Gua aku kayak kurang kerjaan, nggak ada gitu loh. Nah, manusia diberikan nafsu agar bertambah nilainya gitu loh. Nah, kadang nilai yang bertambah ini kemudian berlebihan. Nah, yang berlebihan itulah yang diajak oleh setan. Jadi jangan dianggap nafsu itu asalnya selalu jelek. Enggak, asalnya diciptakan nafsu itu baik. Kayak setan diciptakan itu baik apa buruk? Artinya Allah menciptakan setan itu bawa keuntungan enggak? Orang ngomong, coba setan itu dihilangkan sama Allah, kan beres, ibadahnya jadi baik. Jadi kalau setan itu nggak diciptakan oleh Allah, kamu nggak kelihatan hebat, gitu loh. Setan itu diciptakan oleh Allah, kemudian dijadikan oleh Allah. Setan itu punya tujuan apa? Menggagalkan ibadah kamu. Gimana kamu ketika bikin goal jadinya nggak goal? Kayak tadi ente sholat, gimana sholat kamu itu jadi nggak ikhlas? Bukan kamu jadi nggak sholat, bukan, tetap sholat tapi nggak ikhlas. Ente ngaji nggak ikhlas, apalagi kalau sampai kamu bisa nggak sholat, itu sudah goal banget setan udah bikinnya. Iya, itu pun belum berhasil 100%. Setan itu berhasil 100% kalau kamu bisa syirik sama Allah, itu baru goal yang 100%. Kalau masih kamu beriman, setan belum menganggap berhasil. Kenapa? Karena kamu belum jadi teman yang selama-lamanya buat dia. Setan pengen nyari kamu teman yang selama-lamanya. Jadi apa? Tujuannya bagaimana kamu syirik kepada Allah. Kayak begini, kalau ada orang main bola terus ngomong, saya tadi main bola ngegolin 10 gol, hebat nggak? Hebat nggak? Tanya dulu, ada lawannya enggak? Enggak ada. Ya mana hebatnya, enggak ada lawannya gitu loh. Mau 100 gol juga enggak hebat karena enggak ada musuhnya. Saya tadi main bola bisa nyetak 1 gol. Musuhnya siapa? Ronaldo. Wah, hebat banget loh. Musuh Ronaldo bisa bikin gol. Indonesia Cina aja 6-0, apalagi Ronaldo musuhnya. Nah, setan itu dibikin agar kamu jadi kelihatan hebat. Ketika kamu ibadah di sampingnya ada setan, kok bisa hasil ibadah? Berarti gol kamu. Maka malaikat ngomongnya apa? Top ente. Samping kanan kamu ada yang goda, kiri yang goda, depan goda, kok masih bisa ibadah? Ente
stop gitu. Malaikat salut sama ente gitu loh. Kok jangankan manusia yang lain, malaikatnya salut gitu. Kenapa? Karena malaikat tahu bagaimana iblis kalau goda manusia, nggak pernah ada henti-hentinya. Kok bisa sampai kamu beramal sampai ikhlas? Kata malaikat apa? Jadi setan itu dibikin ada keuntungannya. Nah, jangan sampai dianggap ada yang dibikin Allah itu sia nggak ada. Yang dibikin Allah semuanya ada hikmah baiknya. Allah bikin setan ada hikmah baiknya. Allah bikin nafsu, Allah bikin hawa. Apa untung baiknya? Keuntungannya apa Allah bikin hawa? Makan, kawin, makan, kawin. Apa keuntungannya? Kalau Allah nggak bikin hawa, pemerintah pusing. Tiap hari mesti nyuapin kamu, ngawinin kamu. Hah? Nah dong, biar manusia berkembang harus apa? Kawin. Biar manusia tetap hidup harus makan. Berarti ketika dia nggak ada hawanya, tiap hari disuapin dan Nah untung Allah bikin hawa. Pemerintah jadi ringan kerjaannya, malah nyetop, jangan kebanyakan kawin gitu. Saking doyannya makan sama kawin sampai di stop. Tolong kamu KB, jangan kebanyakan gitu loh. Jadi Allah bikin hawa itu agar manusia bisa berkembang menjadi orang yang banyak, bisa punya anak, bisa punya, itu urusannya hawa. Kalau urusannya berkembang dalam hal produksi, dalam hal aktivitas, kecerdasan, itu urusannya nafsu gitu loh. Jadi keduanya dibikin oleh manusia itu kok menguntungkan. Hanya kadang volumenya yang berlebihan. Makanya beliau berharap bahwa apa yang dia kerjakan ini tidak sampai punya nafsu yang berlebihan, terkena hawa yang berlebihan. Terus karena barang siapa orang yang condong pada semua itu, maka sungguh dia telah termasuk orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang jalan hidupnya nafsunya berlebihan, hawanya berlebihan, ajakannya setan ini nggak bisa dia menangkan, maka justru mereka akan jadi orang-orang yang disebut orang yang tersesat. Jadi mendapatkan fasilitas dari Allah, tapi fasilitasnya justru nggak membawa amal kebaikan apapun untuk dirinya. Fasilitasnya malah justru membawa dia pada kesesatan, terjerumus, menjauh dari Allah, hilang keikhlasannya, hilang tujuan ibadahnya, karena terkenanya apa? Rayuan setan, berlebihannya nafsu, berlebihannya hawa yang ada pada dirinya. Dia pengen apa? Punya hawa. Apa ini? Yang dibutuhkan manusia itu apa? Oh, yang dibutuhkan manusia itu perempuan. Maka dia mengkoordinir semua perempuan. Jadinya apa? Nah, jadinya germo. Gimana perempuan-perempuan dia? Kalau ente mau butuh ngomong anak. Nah, pilih. Itu begitu gitu loh. Jadi apa namanya, apa yang dia mau kemudian yang mestinya dia nyarinya satu jadi berlebihan, yang mestinya dia nyari satu yang halal kemudian punya tetangga kayak juga enak nih, itu namanya berlebihan. Itu hawanya kelebihan watt namanya gitu loh, yang wattnya harusnya sekian watt nambah wattnya. Kelebihan daya itu bahaya gitu loh. Ini di PLN kelebihan daya juga listrik itu jelek kalau kelebihan daya. Apalagi los, waduh. Nah, makanya untung ada apa itu namanya MCB apa itu? Biar apa itu? Enggak kelebihan daya. Kalau dia lebih dia turun.
Lah ente harus punya itu gitu loh. Jadi anak kalau lihat itu, ya Allah, ini untung ada. Lah saya ini punya nggak MCB dalam diri saya gitu loh. Yang ketika daya saya lebih jeklek turun gitu maksudnya. Apa itu? Ya ilmu akidah ini. Ini rem yang luar biasa gitu loh. Ente bisa paham wajib, mustahil, jaiz, bisa paham hukum akli, adi, syar'i, itu rem yang luar biasa. Ketika dia sadar ini berlebihan, ngerem turun. Ya Allah, udah lost saya, ya Allah, mundur lagi. Kalau kamu nggak paham ini, kamu lost control. Nggak ada MCB-nya kamu namanya. Nggak ada yang mengangkat kamu untuk nggak terus jalan berlebihan. Nggak punya rem namanya. Jadi beliau menuliskan ini yang faedahnya ini bisa menjadi rem untuk kita agar tidak kebablasan di dalam melawan setan, mengikuti hawa dan terbujuk oleh nafsu. Ini yang membuat beliau berharap beliau diselamatkan dari ini semua. Ini harapannya. Emangnya orang-orang alim itu nggak selamat, Bib? Selama masih hidup di dunia, nggak ada yang selamat dari bujukannya setan, nggak ada. Imam Malik atau Imam Abu Hanifah ketika beliau mau meninggal, kemudian datang rayuannya setan, apa ente enak ya, sekarang udah aman, udah hidup nikmat jadi orang alim, banyak ibadahnya, dia udah tenang, bisa masuk surga. Kata beliau apa? Gak ada yang aman selama masih bernafas. Nanti kalau nafas saya hilang, putus dari dunia, baru saya aman dari setan, aman dari nafsu, aman dari hawa. Makanya orang-orang alim itu ketika dia mati nih, saya mati di ranjang, bisa matinya husnul khotimah, masuk surga. Surganya level yang bawah. Tapi kalau kamu bisa jalan ke pintu itu, mati di pintu, kamu husnul khotimah, naik level yang kedua surganya. Orang alim milih di mana matinya? Di level yang pertama. Kenapa? Untuk ke pintu itu belum tentu saya selamat. Bisa saya mati di sini selamat, ke pintu malah nggak selamat gitu loh. Itu kekhawatirannya orang-orang alim. Jadi mereka nggak pernah berpikir, saya pengen cari yang levelnya. Enggak, sudah dia jalani apa adanya kemampuannya dia. Kalau berharap pengen mendapatkan yang lebih, takutnya apa? Tersusupi riya, tersusupi hawa, tersusupi nafsu, kebujuk rayuannya setan yang tadinya niatnya baik berubah jadi enggak baik. Kemudian wahada, dan ketahuilah bahwa yang sudah saya selesaikan di dalam isi kitab ini, itu saya berharap semuanya ini semoga bisa menjadi jalan yang bisa membawa saya selamat di kubur dan selamat sampai nanti di akhirat. Bisa menjadi jalan agar saya bisa menjawab semua apa yang menjadi pertanyaannya malaikat ketika sakaratul maut. Ketika nanti ada mungkar nakir datang, saya juga bisa jawab. Kenapa? Karena saya berjalan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau berharap apa yang telah beliau tuliskan ini menjadi jalan untuk beliau, khususnya untuk kita yang membutuhkan ini semua, agar bisa punya pedoman yang baik di akhir kita nanti bisa sampai mengucapkan la ilaha illallah. Dan nggak cuma bisa mengucapkan la ilaha illallah, sampai bisa memahami maknanya. Walaupun ayatnya atau hadisnya man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal
jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi Imam Sanusi mengatakan siapa yang akhir hidupnya mengucapkan dan memahami isinya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kitab ini seluruhnya itu isinya la ilaha illallah. Makanya di kitab ini nggak bicara sholat, nggak bicara puasa, nggak bicara haji, nggak. Bicaranya bagaimana keimanan yang benar tentang Allah dan tentang para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan menjadikan beliau bisa menjawab semua pertanyaan dan memberikan hujah yang bermanfaat nanti di akhirat. Kalau ditanya, Ibrahim, apa yang kamu kerjakan di dunia? Udah nulis kitab ya Allah. Mudah-mudahan jadi hujah untuk saya nanti di akhirat, bahwa saya di dunia punya manfaat dalam hidup saya, yaitu menuliskan sebuah kitab yang kitab itu bisa dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh orang mukmin, dijadikan pedoman. Saya berharap ini menjadi hujah saya nanti di akhirat. Begitupun kita yang baca kitab ini, yang mengkajinya, berharap ini juga menjadi hujah kita nanti di akhirat. Ketika ditanya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Ngaji ya Allah, gitu loh. Apa yang dikaji? Ya kitab tauhid, kitab Imam Ibrahim Al-Laqani, kitab Imam Sanusi. Walaupun kita nggak bisa nulis kitab, tapi kita mengkaji kitab-kitab mereka. Jangan nulis enggak, ngaji juga enggak lah. Kamu di dunia ngapain? Ya Allah, nemenin jadi apa manfaatnya di dunia gitu. Makanya kan dikatakan apa? Dunia mal'unun mal'unat. Dunia itu seluruhnya terlaknat, dan yang di dalamnya semua terlaknat kecuali orang yang mau belajar ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, kemudian yang dipakai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ini, semua dunia yang kamu miliki terlaknat. Artinya apa? Tidak mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau berharap apa yang telah beliau tuliskan dari awal ini bisa menjadi jalan nanti menjawab semua pertanyaan di alam kubur maupun di akhirat, dan menjadi hujah di akhirat nanti agar bisa mendapatkan kebaikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa salatu wassalam, kemudian sholawat dan salam daimu, yaitu beliau mengharapkan rahmat dan mengharapkan salam senantiasa diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendoakan agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ditambahkan oleh Allah rahmat darinya, ditambahkan penghormatan darinya, ditambahkan keagungan untuk beliau yang itu selama-lamanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada seorang nabi yang sifatnya sebagai penebar kasih sayang. Yang nabi ini dikatakan dalam Al-Quran apa? Ra'ufun Rahim. Dikatakan apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, yang di dalam hatinya Nabi itu pingin semua orang bisa menjadi orang yang selamat nanti di akhirat. Makanya beliau nggak pernah putus-putus tuh. Abu Lahab diajak, Abu Jahal, padahal ya tahu ini nggak bakalan selamat, tapi karena keinginannya yang kuat, beliau nggak pernah putus-putus mengajak orang-orang itu untuk bisa terus
ke jalan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugasnya Nabi cuma itu, menyampaikan keselamatan kepada semua manusia. Jadi Nabi itu siapa? Nabi itu juru selamat, gitu loh. Jadi yang juru selamat nggak cuma Nabi Isa doang. Orang mau taunya juru selamat cuman Nabi Isa. Enggak, setiap Nabi itu juru selamat. Artinya dia mengantarkan kita, memberi jalan kepada kita agar kita bisa selamat mencapai keridhoannya Allah, selamat terhindar dari api neraka, selamat untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu jalannya lewat para nabi, bukan cuma Nabi Isa doang. Nabi Isa mas juru selamat, yang lain juru celaka gitu. Juru selamat juru bahagia. Jadi juru selamat itu ya semua nabi. Kenapa? Karena di kaumnya masa itu nggak ada petunjuk gitu loh. Dengan datangnya nabi, kaumnya mendapat petunjuk hingga dia bisa mendapatkan keselamatan dari apa yang diancamkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu juru selamat. Karena beliau juru selamat, maka beliau disebut orang yang penuh kasih sayang kepada setiap hamba-hambanya Allah. Gak cuma sayang kepada manusia, beliau sayang kepada pohon-pohonan, kepada hewan-hewan, bahkan kepada gunung-gunung beliau menyayanginya. Kenapa? Dikatakan beliau adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Artinya datangnya beliau itu menyayangi seluruh ciptaan-ciptaannya Allah. Makanya beliau melarang menghancurkan tanam-tanaman, pohon-pohonan, hutan, menghancurkan gunung-gunung, dilarang sama Nabi Muhammad. Ketika ada peperangan, jangan hancurkan pohonan, jangan bunuh hewan-hewan yang nggak boleh dibunuh, dimuliakan. Kalau yang nggak boleh dimakan ya jangan dibunuh. Ngapain? Kalau nggak boleh dimakan kok dibunuhin. Bentuk kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tiap hamba-hambanya, apalagi kepada orang-orang mukmin. Kepada orang mukmin lebih sayang lagi kepada siapa? Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku terkhusus untuk orang-orang yang punya dosa yang besar. Itu yang disayangi Nabi, yang diharapkan mereka kembali, mereka mendapatkan syafaat, dapat pertolongan dari Rasulullah hingga bisa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, senantiasa berharap kepada Allah, mendoakan tambahnya rahmat kepada Nabi Muhammad, tambahnya keagungan kepada beliau sebagai seorang nabi yang membawa, menebarkan selalu kasih sayangnya kepada setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga semoga keamanan, kemuliaan diberikan oleh Allah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keturunan beliau, wa itratihi, yaitu kepada semua keturunannya, wa tabi'in, dan kepada para pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pengikutnya? Ya orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya Nabi Muhammad sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Bukan yang disebut tabi'in itu hanya generasi setelah sahabat saja, enggak, tapi terus sampai semua orang siapa saja. Mereka adalah orang-orang yang punya amal kebaikan. Apa amalnya? Walaupun amalnya itu hanya sekedar iman di dalam hatinya. Walaupun dia nggak punya amal yang lain dalam badannya, nggak punya amal sholat, nggak punya amal puasa, nggak punya amal haji, amalnya hanya amal iman di dalam hatinya, maka dia termasuk orang-orang tabi'in yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berharap
Allah senantiasa menjadikan untuk mereka semuanya dan termasuk kita semua masuk dalam golongan ini, yaitu orang-orang yang mendapatkan keamanan, kebaikan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, linahjihi min ummatihi, siapapun dari umat yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang yang ikut jalan Nabi yang bagaimana? Ya semua orang ngakunya ikut jalannya Nabi. Coba itu tanya. Nabi mengatakan 73 golongan semua ngaku ikutnya jalan Nabi. Nggak ada orang, oh saya mah nggak ikut jalannya Nabi, saya punya jalan sendiri. Nggak ada yang begitu, nggak ada. Mau golongan apa saja semua ngakunya dia ikut jalannya Nabi. Nah tapi kenyataannya ikut enggak? Nah, biar kita tahu saya tetap ikut jalannya Nabi walaupun saya sudah hidup 1400 tahun, hampir 1500 tahun yang jauh dari Nabi. Gimana saya tahunya kalau saya tetap berada pada jalannya Nabi Muhammad SAW? Biar kamu tahu kamu di jalannya Nabi, ya ikutilah para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, para imam-imam yang menjadi pedomannya. Imam-imam ahlus sunnah siapa? Dalam akidah ikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari, di dalam fikih ikut Imam Arba'ah, ikut Imam Abu Hanifah, ikut Imam Malik, ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Hambali. Dalam tasawuf ikut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Mujadidnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kalau ente pengen mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad untuk urusan agama, maka ikutlah para imam-imam ini. Kalau ente keluar dari cara beragamanya imam-imam ini, ente mau ngaku ahli sunnah, kamu hanya ngakunya di lisan doang, tapi jalan hidup kamu nggak ikut jalannya imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Laqani ini menuliskan semua pedoman tentang akidah yang disebut akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang hari ini selesai kita baca. Tinggal kita ulangi, kita fahami dengan baik, kita jadikan pedoman dalam hati kita, dan jangan bergeser dari keyakinan ini sampai hari kematian kita. Siapa orang yang mati dengan akidah ini, insya Allah selamat dunia dan akhir. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, Allah jadikan kita hidup dalam akidahnya ahlu sunnah, mati dalam akidah ahlu sunnah, dan dibangkitkan pula dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, hingga kita bisa diberikan oleh Allah keridhaannya Allah, keselamatan dunia sampai nanti di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiniyah wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذتين أجركم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى الله لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم تقبل وأوصل ثم قرأنا من القرآن العظيم ومهل من قول لا إله إلا الله سبحان الله بحمده. اللهم صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة ناصلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ونهدي إلى حضرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا إلى أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأهل الكساء والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم خصوصا إلى سيدنا أحمد بن سلام مهاجر إلى الله. ثم سيدنا بكي المقدم أحمد بن علي وعلى جميع ساداتنا علي أبي علوي وذهب الحقوق على مجمع. ثم إلى سلطان عوضي الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه صاحب الرتب ودل أنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن عطاشر بن عمرو البارس ثم قبل الإرشاد وغازي العباد والبن عبد الله بن علي الحداد وأوصل المفروض. ثم إلى خصوصا إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني. ثم إلى سيد مشرها كي صالح بن عمر دارا وأصولهم وفروعهم. ثم إلى صاحب المقام الولاية أبو حسين بن أبو بكر العشري والبتان. ثم إلى بألوي والشاتري والقوسي صاحب قوم اسم الحباس محمد الحداد. ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار. ثم إلى شريفنا ثم إلى آبائنا آبائكم مهادنا مهادكم أجدادنا وأجدادكم وأجدادنا وأجدادكم. ثم إلى أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم أوصل ثواب من إليهم اللهم اجعل نورث بين أيديهم اللهم اجعل فتنهم من النار وفقاقا له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ضربنا ضربنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه بداية تأسيس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.